Shalom, selamat pagi semuanya. Saya sekali lagi diundang hadir ke tempat ini, jadi terima kasih banyak Ibu Gembala berkenan untuk mengundang dan mengizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Well, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak Bapak Ibu tahu bahwa hari ini adalah hari yang istimewa? Ada yang tahu gak kenapa hari ini hari yang istimewa? Coba senggol kiri kanannya bilang, hari ini istimewa. Boleh lihat kiri kanan, gak usah lihat ke depan juga gak apa-apa. Coba senggol aja gak apa-apa, ada orang samping kiri kanannya. Coba lihat kiri kanan bilang, hari ini istimewa loh gitu ya. Kenapa? Ada yang ulang tahun ya? Hah? Ada yang ulang tahun. Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini tidak hanya di seluruh kota Jakarta, di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, kita merayakan hari yang luar biasa, hari pencurahan Roh Kudus. Dan hari pencurahan Roh Kudus adalah hari ulang tahunnya gereja. Ya, karena pada saat Roh Kudus dicurahkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, gereja Tuhan dilahirkan. Jadi beri tepuk tangan sama-sama karena ini adalah hari ulang tahun gereja Tuhan. Jadi kalau saudara bilang kayaknya hari ulang tahun gereja kita bukan hari ini loh. Ya, bukan gereja Anda aja, tapi gereja Tuhan secara global di seluruh dunia. Dan Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur karena sampai hari ini the church is alive and well. Gereja Tuhan masih tetap hidup, masih tetap berdenyut, masih tetap beracara di seluruh penjuru dunia. Jadi apa yang dilahirkan 2000 tahun yang lalu pada hari Pentecost itu still alive. Dan saya mau bilang gereja Tuhan akan tetap hidup dan akan menyongsong Yesus di awan-awan permai. Itu bisa terjadi di generasi kita atau di generasi anak-anak kita atau di generasi cucu cicit kita. Waktunya kita tidak tahu saudara. Tapi yang pasti segala nubuat yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti digenapi. Amen. Ya, di dalam kalender gereja biasanya saudara apa yang sering kali kita rayakan dalam kalender 1 tahun? Sudah pasti ada hari apa? Hari Natal ya. Hari Natal selalu merupakan hari perayaan besar. Dan biasanya kalau hari Natal gereja paling penuh ya. Betul gak sih? Ya. Kenapa gereja paling penuh hari Natal? Karena banyak yang merantau mungkin datang. Ya, yang udah kemana-mana, ya dia bilang saya mau liburan Natal, ya mau kumpul sama orang tua. Nah biasanya datang. Kalau ini adalah gereja orang tuanya, maka anak-anak rantau itu akan datang pada hari Natal. Ya, di gereja yang kami rintis pun begitu. Kalau hari Natal itu anak-anak rantau, ya ada dari luar negeri itu datang merayakan Natal bersama-sama. Jadi biasanya gereja membludak. Jadi tambah-tambah kursi begitu ya, karena memang hari Natal hari istimewa. Lahirnya Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian setelah perayaan Natal apalagi yang besar? Hari Paskah. Jadi sebelum Paskah jangan lu dong, sebelum Paskah ada hari apa dulu? Jumat Agung ya. Hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Menyelesaikan hutang piutang dosa yang dia bayar dengan nyawanya sendiri. Dengan tubuh darahnya sendiri. Itu dirayakan sebagai perayaan besar di seluruh dunia dalam kalender gereja setahun. Lalu setelah hari Jumat Agung kemudian barulah hari Minggu Kebangkitan, hari Paskah. Itu juga dirayakan besar-besaran saudara. Tapi kayaknya ya cuma 3 itu. Betul gak? Ya, saudara kalau lihat rame-rame 3 itu bukan? Padahal setelah Yesus bangkit, maka dalam tempo 40 hari setelahnya, Yesus naik kembali ke surga. Betul ya? Hari kenaikan 40 hari setelah dia bangkit. Itu kayaknya dengungnya kurang. Betul ya? Saya tidak tahu gereja-gereja kalau Natal ada kebaktian. Biasanya bahkan sewa tempat. Jumat Agung ada kebaktian. Padahal hari Jumat kan bukan hari Minggu. Ada kebaktian. Hari Minggu Paskah ya jatuhnya hari Minggu ya pasti ada ibadah. Betul ya? Hari kenaikan ada ibadah enggak? Ya. Kalau di sini mungkin ada gereja-gereja bilang kita nggak ada, kita digabung aja di hari Minggu. Jadi agak kurang gegap gempitanya. Tapi itu hari yang penting. Mengapa demikian?
sebab Yesus naik ke surga, dia naik itu secara tubuh. His bodily ascended to heaven. Dan Alkitab bilang dia akan datang kembali sebagaimana dia naik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan menantikan bagaimana dia akan datang kembali nanti. Dan saya mau bilang sekali lagi, bisa terjadi di generasi kita, atau anak-anak kita, atau cucu cicit kita. Tapi yang pasti, bila nubuat mengenai kelahiran Yesus 700-an tahun sebelumnya itu Yesaya menubuatkan. Bahkan kalau kita mau mundur lagi ke Kejadian pasal yang ketiga, itu sudah dikatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Itu digenapi saudara. Even though it took many hundreds of years, ratusan tahun. Tuhan setia menggenapi apa yang dia perkatakan. Betul ya? Lalu nubuat mengenai bahwa dia akan mati sebagai anak domba Allah yang disembelih. Itu digenapi. Dan gereja merayakan hari Jumat Agung. Lalu mengenai dia bangkit pada hari ketiga. Itu dinubuatkan di perjanjian lama. Digenapi. Mengenai dia naik kembali ke surga. Itu pun digenapi. Di Bukit Zaitun katanya. Itu digenapi saudara. Menurut Anda. Kira-kira bahwa Yesus akan datang kembali kedua kali. Itu akan digenapi juga tidak? Pasti digenapi. Entah di generasi kita. Atau anak-anak kita lah yang menyongsong dia. Atau cucu cicit kita. Yang pasti nubuat-nubuat itu akan digenapi. Problemnya kita siap nggak? Ya, ada generasi yang menyongsong kedatangan Yesus pertama kali. Waktu dia lahir dulu di Bethlehem. Dan generasi itu tidak siap. Ya, Yesus datang kepada orang-orangnya. Umat pilihannya tidak siap saudara. Saya pastikan Anda mesti bertekun dalam ibadah Anda supaya waktu dia datang nanti kedua kali kita orang-orang yang siap untuk menyongsong kedatangannya. Kita tidak luput gitu ya waktu sangkakala itu berbunyi. Nah saudara, Roh Kudus itu dia dicurahkan 2000 tahun yang lalu dan saya mau kutip dari apa yang dikatakan oleh Timothy Keller. Saudara siap dengan Alkitab Anda ya, kita akan buka beberapa ayat firman Tuhan. Ada statement dari Timothy Keller yang saya mau hadirkan pagi ini buat kita semua. Dikatakan begini dalam bahasa Inggris. The ascension do not really get the attention it's supposed, yet it is the detonator to the bomb. Ya. Hari kenaikan Yesus Kristus tidak mendapat perhatian atau atensi sebagaimana yang seharusnya. Padahal hari kenaikan Yesus Kristus itu adalah suatu detonator untuk suatu bom. Saudara. Ya. Anda tahu bom dinamit, ya. Itu daya ledaknya luar biasa. Tapi daya ledak yang luar biasa itu disebabkan oleh suatu pemicu, suatu controller. Dan controllernya itu kadang-kadang kecil aja, kadang-kadang handphone saku. Kita tahu ya. Beberapa tahun yang lalu ada masalah terorisme dan ada bom-bom yang meledak. Itu detonatornya kecil-kecil saudara. Di saku bisa disimpan. Tapi daya ledak dari apa yang dipicu itu ternyata besar sekali daya ledaknya. Nah saudara, Timothy Keller berkata bahwa kenaikan Yesus Kristus adalah detonator to the bomb. Nah kita mau lihat kenapa dia sampai menyimpulkan seperti itu saudara. Coba kita lihat Yohanes 16 ayat yang ke-7. Saya mengutip perkataan Yesus di sini. Ayatnya ditayangkan, Anda juga bisa lihat di Alkitab. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Katakan bersama, lebih berguna. Saudara, ini adalah statement yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan dicatat di dalam Yohanes 16, kalau kita studi Alkitab maka kita akan temukan pasal 13, 14, 15 sampai seterusnya. Itu adalah hari-hari terakhir Yesus dalam wujud rupa manusia
dalam tubuh manusianya. Karena itu adalah hari-hari terakhir menjelang penyalipannya. Jadi ini pesan-pesan atau pengajaran-pengajaran terakhir yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. He wanted to prepare them. Dia ingin mempersiapkan murid-muridnya yang sudah 3,5 tahun mengikuti dia, mengiring dia, mendengarkan pengajaran-pengajarannya yang beraneka rupa. Melihat dia bekerja, melihat karya ajaib mujizat yang penuh daya cipta. Ya, orang mati saja bangkit, saudara. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Dan Yesus berkata di Yohanes 16, wah ini lain daripada yang lain. Dia berkata pada murid-muridnya, adalah lebih berguna bagi kamu. Ya, bukan bagi dia, bagi kamu murid-muridnya. Jika aku pergi. Bapak Ibu, menurut Anda ini statement yang sangat konfrontasional bukan? Murid-muridnya gak akan mengerti itu. Loh, umurnya kan baru 33. Mau pergi kemana? Betul ya? Umur masih 33, betul? Yesus umur 33 tahun di situ, toh? Lalu dia bilang ada lebih berguna untuk aku pergi. Secara manusia ini tidak bisa difahami. Umur masih 33 mau pergi kemana? You're doing well. Ada kamu di sini, kita bisa ikut kamu. Ya, pergi kemana-mana, melihat, menyaksikan karya mujizat luar biasa. Kita lihat setan-setan lari. Kita lihat yang mati bangkit, yang lumpuh berjalan. Waduh, kita butuh kamu terus dan terus dan terus dan terus. Betul gak? Ya. We want you here with us. Tapi Yesus bilang, adalah lebih berguna bagi siapa? Bagi murid-murid untuk aku pergi. Nah ini, Bapak Ibu coba cermati persiapan kalimat-kalimat ini, apa kalimat-kalimat yang mempersiapkan murid-muridnya untuk suatu bentuk perpisahan yang ada di dalam pemikiran Yesus. Dia berkata bahwa jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Katakan penghibur. Now, look at this. Murid-muridnya tentu ingin Yesusnya dong yang ada di sini dong. Ya, karena kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita aman. Ibu mertua Petrus yang sakit demam aja sembuh. Kayak begitu masih butuh BPJS enggak? Masih butuh asuransi enggak? Wah, langsung Yesus asuransinya gitu kan. Yang buta melihat enggak perlu operasi mata dia. Yang lumpuh berjalan tidak perlu operasi tulang. Ada Yesus itu lebih bagus buat kita semua, begitu ya. Tapi Yesus bilang, no. Jadi Bapak Ibu, kalau buka Alkitab, garis bawahi itu kata. Lebih berguna bagi kamu. Dalam perkataannya dikatakan, dia memperkenalkan. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak datang kepadamu. Ini P huruf besar. Yesus harus pergi untuk penghibur datang bagi murid-muridnya. Katakan penghibur. Ya. Nah, saya hadirkan Alkitab versi Amplified Version karena di situ bahasa Indonesia kita bilang penghibur. Penghibur itu maksudnya seperti apa ya? Dalam Amplified Version dikatakan, for if I do not go away, the helper, ini kata-katanya saya bikin dalam huruf tebal, the helper, jadi Amplified berkata helper. Kalau bahasa Indonesia bilang penghibur, maka dalam spektrum penerjemahan juga bisa disebut helper atau penolong. Jadi ada penghibur, juga itu sama dengan penolong. Lalu Amplified Version dalam tanda kurung berkata, the helper itu juga adalah comforter. Comforter. Ya bahasa Indonesia tadi penghibur ya, you feel comforted. Kita bisa dihibur. Lalu ada istilah lain digunakan advokat. Anda tahu bahasa Indonesia advokat? Ya, kita kalau lagi ada kasus, kita disomasi, dituntut pasal dan ayat dari undang-undang KUHP. Waduh, kita bingung ya. Kita mungkin bukan orang hukum.
Lalu kita butuh apa kalau kita sedang dituntut diperkarakan begitu? Kita butuh pengacara. Nah, pengacara itu advokat. Nah, lihat spektrum yang Yesus katakan, adalah lebih berguna aku pergi. Berguna bagi kamu. Karena kalau aku nggak pergi, maka sosok yang dia sebut sebagai penghibur itu, dan penghibur itu adalah penolong, dia adalah advokat, pengacara, lalu intercessor. Amplified berkata, intercessor adalah apa? Pendoa syafaat. Halo, katakan pendoa syafaat. Wah, saudara pernah nggak lagi kesusahan dan Anda berkata, tolong doakan saya. Anda minta ibu gembala atau kawan-kawan di gereja, tolong doakan saya. Itu artinya Anda sendiri sudah angkat tangan, gak tahu lagi bagaimana. Anda butuh orang lain untuk turut memikul beban Anda, untuk datang ke hadapan Allah Bapa atas nama Anda. Nah, itu namanya pendoa syafaat itu. Intercessor, pengantara. Ya. Lalu yang berikutnya dikatakan counselor, katakan konselor. Ya, konselor. Ya. Tadi saya ketemu sama Serafina ya. Serafim. Serafim atau Serafina namanya? Oh, Serafim. Malaikat ya. Dia pasti cari tadi. Biasanya saya kalau pergi pelayanan itu didampingi oleh satu lagi anak rohani saya. Dia ikut mestinya namanya Okina. Kapan hari itu waktu di sini dia ikut, dia tidak ikut hari ini. Kemarin dia baru mendapat sertifikasi counselor nasional. Jadi sebagai profesi di Indonesia sekarang counselor itu adalah profesi yang terakreditasi ya oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengakui adanya profesi counselor. Nah, dia kemarin baru mengambil sertifikasinya dan di-assess oleh asesor nasional. Hari ini harus bertugas gitu ya. Nah, kita bisa saja ikut pelatihan dan menjadi konselor Bapak Ibu sekalian. Dan itu menolong ya. Untuk menolong gereja, menolong jemaat. Kita terlatih, terdidik untuk mengkounsel. Tapi Alkitab berkata di sini C huruf besar. Counselor, the one counselor. Itu pengacara atau penasehat atau counselor dengan K huruf besar. Berarti Tuhan kita sendiri menjadi pengacara atau menjadi counselor bagi kita. Lalu strengthener yang menguatkan. Nah, Bapak Ibu melihat di sini, Yesus berkata, penting buat aku pergi supaya sosok yang berikut itu, yang disebut tadi sebagai penghibur, itu bisa diutus kepada kamu. Berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan penolong, penghibur, advokat, dan counselor dalam hidup Anda? Berapa banyak yang butuh? Do you need him? Anda butuh dia? Ya. Kita butuh tempo-tempo dalam hidup kita. Kita butuh dihibur, kita butuh dikuatkan, kita butuh pendoa syafaat, kita butuh nasihat. Betul gak? Nah, Yesus bilang, lebih berguna aku pergi. Karena bila tidak, dia tidak diberikan kepada kamu. Nah, Bapak Ibu, selama Yesus ada dalam tubuh daging, dia dibatasi oleh kemanusiaannya. Oleh tubuhnya. Contoh apa? Waktu dia datang ke rumah Petrus, katanya ibu mertuanya sakit demam. Nah, Yesus datang ke rumah Petrus. Saya tanya, waktu Yesus datang ke rumah Petrus, apakah pada saat yang bersamaan dia bisa berada di rumahnya Maria dan Marta dan Lazarus yang ada di Betania? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Dia nggak bisa ada di Yerusalem, sementara dia ada di Galilea. Dia cuma bisa ada di satu tempat. Pada saat yang sama tidak bisa ada di tempat yang lain. Dia dibatasi oleh tubuh manusianya. Kuasanya dibatasi dengan tubuh kontainer manusia itu. Nah, karena itulah Yesus berkata, lebih berguna aku pergi. Berguna bagi siapa? Berguna bagi kamu. Karena kalau aku tidak pergi, pekerjaan ini akan sangat terbatas. Nah, ada penghibur yang akan bisa berdiam dalam diri manusia yang membuat pekerjaan Tuhan menjadi tidak terbatas. Hello? Ya, karena kalau Roh Kudus datang mendiami manusia-manusia, maka bayangkan Anda bisa ada di Bekasi sini Saudara, melakukan pekerjaan Tuhan dan pada saat yang sama, menit yang sama, di banyak tempat lain di seluruh kota Jakarta, ibadah-ibadah sedang berlangsung dan di tempat-tempat itu juga Roh Kudus bekerja.
Pada saat yang sama di seluruh Indonesia pada jam ini, gereja-gereja berkumpul. Dan pada saat yang sama, Roh Kudus juga sedang bekerja di seluruh Indonesia. Sudah mengerti sekarang? Kenapa seperti bom yang diledakkan? Tidak bisa dibendung kuasa Allah itu. Pada saat Roh Kudus mendiami manusia. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Coba dibuka Alkitabnya. Bapak Ibu boleh keluarkan Alkitab, kita buka sama-sama ya. Ayat yang ke-6 berkata demikian, kita baca bersama. 3, 2, 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu ayat yang ke-7 kita lihat jawaban Yesus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu coba perhatikan apa yang saya warnai kuning di situ. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, maukah engkau? Artinya apa? Menurut mereka pekerjaan Tuhan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus seorang diri saja. Yesus yang kerja gitu loh. Tapi Yesus bilang apa? Ayat yang ke-8. Tetapi kamu. Bapak Ibu, saya rasa di ayat ini Anda mesti bikin catatan tuh di samping di margin Alkitab Anda. Bahwa Yesus ingin turut bekerja bersama-sama dengan kita. Ya, dia ingin mendelegasikan kuasa agar murid-murid bisa turut bekerja. Katakan sama-sama turut bekerja. Saya rasa ini kata penting sekali diberitakan pada hari perayaan Pentakosta. Di mana-mana saudara. Kata turut bekerja. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan supaya orang-orang percaya bisa turut bekerja. Berapa banyak kita pikir bahwa pekerjaan pelayanan itu hanya dikerjakan oleh golongan tertentu saja. Maksudnya apa? Nah itulah Bu Evelyn yang ada di mimbar, yang ada di panggung. Nah mereka tuh ini nih yang kerjain pelayanan nih. Ya, yang besuk ke rumah sakit, kalau ada orang sakit kunjungan ke rumah-rumah, ya, mendoakan, ya kan? Nah ini orang-orang ini. Lalu yang duduk di kursi bagaimana? Ikutan juga nggak? Halo, ikutan juga nggak? Ya. Karena Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu dan pada hari itu gereja dilahirkan. Untuk memberdayakan gereja sehingga gereja turut berpartisipasi dalam karya penyelamatan dunia. Ayat ini menuliskan, murid-murid tanya, maukah engkau? Nah, kalau engkau saja, kalau Yesus saja ya seorang diri kan terbatas, betul gak saudara? Ya. Tapi Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan saya akan terima kuasa. Hello, are you okay with that? Katakan saya akan terima kuasa. Weh, itu kalau kita baca menurut teks Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 versi bahasa Indonesia. Ya, kita akan terima kuasa. Ya. Tapi kan kita sekarang membacanya sudah tahun 2024. Masih akan atau sudah terima kuasa? Halo. Ayo Bapak Ibu, akan terima kuasa? Kita nih yang tahun 2024. Atau saya sudah terima kuasa. Hello. Sekali lagi, akan terima kuasa atau saya sudah terima kuasa? Very good. Sudah terima kuasa. Kita menerima kuasa pada saat kita menjadi percaya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 berkata begitu. Mereka yang percaya di dalam namanya, mereka diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Katakan saya sudah terima kuasa. Saudara terima kuasa buat apa? Kan begitulah. Ya, ada orang bilang, iya Pastor Evelyn itu Roh Kudus dicurahkan. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan kita terima bahasa roh.
Wah, kalau udah bahasa roh tuh ya, udah langsung highlight, lampu nyala, cetak, cetuk gitu kan. Lalu kemudian itulah yang kita muliakan di bahasa rohnya. Saya tidak menentang bahasa roh karena saya sendiri berbahasa roh, saudara, dipenuhi Roh Kudus. Tetapi lihat apa yang dikatakan, ini perkataan Yesus. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi waktu Roh Kudus turun, kita terima kuasa. Itu oke ya, kita terima itu, right? Tapi lihat dong, dan kamu akan menjadi saksiku. Hello. Berapa banyak Anda percaya bahwa ayat ini juga untuk kita? Yang percaya angkat tangan. Haleluya. Untuk Anda juga betul? Kita di GPIA, right? Tahun 2024 ini ayat buat kita juga betul? Nah, dikatakan kamu akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun. Anda dilawat Roh Kudus, Anda terima kuasa. Nah sekarang dikatakan kuasa untuk menjadi saksiku. Nah ini problemnya. Ya, gereja itu gembala kalau ngomong oke, saudara-saudara, kita akan bergerak. Lihat jiwa-jiwa, kan begitu kan. Itu udah kayak ngedorong gerobak berat banget gitu loh. Ya ibu aja dah, saya kayaknya nggak bisa gitu loh. Ya, tapi kan kamu kerja di bank, ya kamu kerja di bank, kamu jadi teller, ketemu banyak orang, bicaralah, bersaksilah. Saya nggak tahu. Tapi kalau di gereja nyanyinya paling keras, nyanyi tepuk tangan pakai joget-joget lagi, ya kan? Ada lagunya apa tuh? Api, ada yang gitu. Api di mana api? Apinya jangan ada di sini aja. Apinya kita bawa ke tempat kita kerja, kita bawa ke tempat kita tinggal, saudara. Alkitab bilang kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Katakan di Yerusalem lebih dulu. Yerusalem itu di mana sih? Jangan bilang Yerusalem di Israel, Pastor Evelyn. Aku pun tahu. Yerusalem itu bicara mengenai keluarga kita. Halo, keluarga kita. Jadi saudara dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa Allah. Pertama-tama tempat pengutusanmu adalah keluargamu sendiri. Jangan bilang sama saya, kau sudah Kristen 10 tahun, 15 tahun. Lalu tanya, itu jadi bagaimana? Mama papa sudah ikut Tuhan? Kakak adik sudah ikut Tuhan? Udah 10 tahun, 15 tahun. Dan tiap tahun ada perayaan api Roh Kudus. Bagaimana? Halo saudara-saudara. Nah kita akan lihat beberapa catatan di sini ya. Jadi kalau Roh Kudus dicurahkan bagi gereja, apa yang terjadi? Nomor 1, akan ada saksi-saksi yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Katakan dipenuhi kuasa. Bapak Ibu sekalian, waktu kita bicara mengenai dipenuhi kuasa, maka kita sedang berbicara mengenai kehidupan yang dikuasai, yang dipimpin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab berkata Efesus pasal 5 ayat yang ke-18, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu, katakan sama-sama, penuh dengan roh. Bapak Ibu tahu tandanya orang penuh dengan roh? Bukan sekedar bisa, dia bisa bahasa lidah, Pastor Evelyn dia bisa bahasa roh. No. Buat apa kamu bahasa roh di sini tapi kemudian di luar hidupmu tidak dikuasai oleh roh. Tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Kita mesti cek di tahun ini saudara, hal-hal apa yang menguasai hidupmu? Saudara dikuasai apa? Dalam pengambilan keputusan. Anda dikuasai apa? Waktu mengambil pilihan-pilihan hidup. Waktu Anda melakukan pola asuh buat anak-anak Anda. Anda dikuasai apa? Karena orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Sama seperti kalau orang mabok. Orang kalau mabok tuh dia nggak tahu dia ngomong apa. Betul nggak? Ya, tahu-tahu dia udah ada di rumah, dia bilang kenapa ya? Kok aku bisa ada di tempat tidur? Iya tadi malam lu mabok. Dibawa pulang kamu, digendong sama kawanmu, kamu dibawa pulang. Dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Kenapa? Dia dikuasai oleh alkohol itu. Saudara,
waktu kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kehidupan kita sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan dalam keputusan-keputusan yang kita lakukan. Jadi Anda periksa, hari ini tahun 2024 pada perayaan pencurahan Roh Kudus bagi gerejanya, Anda sampai hari ini hidupnya dikuasai apa? Amin. Wah, ini jangan jadi tegang. Saudara lihatin saya gini. Coba lihat, Anda hidupnya dikuasai apa? Ya. Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup kita juga dipimpin oleh roh. Katakan dipimpin. Ya, akan kelihatan jelas kok orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh keinginan-keinginan dagingnya, saudara. Ini mau, itu mau, ini mau, itu mau. Kelihatan dalam pilihan-pilihannya, kebijakan-kebijakannya, etika dan moralitasnya, itu kelihatan. Jadi kalau Anda berkata saya sudah Kristen 10 tahun, well tahun ini pada hari pencurahan Roh Kudus, mari kita duduk dan refleksi. Apakah kita juga sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Yang kedua, saudara, orang-orang yang menerima pencurahan Roh Kudus itu, Alkitab katakan saudara, bahwa mereka hidup dalam persekutuan. Katakan hidup dalam persekutuan. Ya. Jadi kalau Anda lihat catatan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, sesudah Roh Kudus dicurahkan, maka pasal 2, pasal 3, pasal 4, sebetulnya seluruhnya kitab Kisah Para Rasul itu akan menuliskan atau mencatat bagi kita bagaimana gereja mula-mula itu hidup. Dan salah satu ciri dari gereja mula-mula yang menerima pencurahan Roh Kudus adalah bahwa mereka hidupnya di dalam persekutuan. Alkitab berkata, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah, lalu mereka juga memecahkan roti di rumah-rumah. Katakan tiap hari kumpul. Saudara senang gak dengar ya? Katakan tiap hari kumpul. Tiap hari kumpulnya. Kalau sekarang gereja agendanya apa? Hari Minggu kumpul. Ya, lalu ada lagi yang lain-lain. Oh ada kebaktian tengah minggu bu, oke. Tengah minggu berarti ada 2 hari. Terus 5 hari lagi masih ngumpul gak? Bu saya ada komsel, oke 1 hari komsel. Udah tuh, 4 hari lagi masih ngumpul gak? Ayo, ya kan? Gereja mula-mula itu ada daya tarik Roh Kudus menarik umat Tuhan untuk senantiasa bersekutu. Mereka duduk di bawah pengajaran rasul-rasul. Mereka memecahkan roti. Memecahkan roti artinya mereka adakan Holy Communion ya. Itu hampir tiap hari. Nah ini cirinya orang yang menerima pencurahan Roh Kudus itu nggak usah dicari di ibadah. Saya nggak tahu ibu gembala di sini suka ngabsenin jemaat nggak? Ya, Anda suka diabsen nggak sama ibu gembala Anda? Jadi waktu lagi salaman nih pulang nih, oh akhirnya kamu datang, puji Tuhan kemana aja selama ini? Ada nggak begitu? Saudara kalau sampai ibu gembala Anda ngomong begitu sama Anda ucapin terima kasih gitu loh, masih dicari. Berarti ibu gembala Anda tahu kalau kursinya kosong tuh, oh yang ini nggak datang, dia lihat dari depan, oh itu nggak datang. Bu itu tandanya bu kalau sudah gak suka persekutuan jangan-jangan sudah tidak penuh oleh Roh Kudus. Karena orang yang sudah mulai menjauh dari persekutuan itu tanda-tanda kering dia. Tanda-tanda kering, katakan tanda-tanda kering. Hati-hati kalau sudah mulai kering saudara. Gereja mula-mula dicurahkan dengan Roh Kudus mereka gemar berkumpul. Fellowship together. Ya, jadi ini penandanya. Kalau saya juga lihat orang udah datang, lalu nanti 1 bulan tidak datang, lalu datang, ini mesti dicek. Ada apa terjadi? Karena mereka pasti sedang mengalami kekeringan. Dan kekeringan itu biasanya terjadi karena apa? Ada bocor di bejananya. Yang menyebabkan kebocoran bagi minyak itu apa? Dalam hidup kita. Mungkin ada kepahitan, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada dosa. Itu bikin bocor tuh. Dari situ ujungnya kemana? Menjauh. Tidak datang. Nanti dicari tidak bisa dihubungi. Halo, sudah pernah ketemu orang yang tidak bisa dihubungi?
Di sini saya pasti tidak ada. Ini ada di daerah-daerah yang banyak angin. Utara sana tuh banyak yang begitu. Gembalanya, wah repot mesti nyariin orang terus. Kalau di sini gak usah dicari ya. Kita lihat saudara, ayat 46 dikatakan dari Kisah pasal 2. Dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, jadi tandanya mereka ada di dalam persekutuan. Kalau tidak ada persekutuan, Anda cek. Nomor 3 kita lihat. Waktu gereja menerima pencurahan Roh Kudus pertama kali, saudara, ini harus jadi penandanya buat kita di zaman ini. Mereka semangat memberitakan Injil. Katakan semangat memberitakan Injil. Ya, ini saya buat poin-poin begini supaya Bapak Ibu ingat, bisa bawa pulang ya. Wow, mereka semangat memberitakan Injil. Kita lihat ayatnya, ayat 8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Saudara yang terkasih, dengarkan saya baik-baik ya. Pemberitaan Injil adalah penugasan yang Tuhan berikan kepada umatnya, kepada gereja, kepada kita semua. Pemberitaan Injil itu bukan tugasnya para pendeta saja. Are you okay with that? Ayo coba senggol kiri kanannya, bilang kita perlu memberitakan Injil. Colek, 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 ayo colek, boleh bergerak, colek, colek, colek. Ayo, biar bangun aja, colek. Jadi ini saya mesti hantam nih tembok-tembok pemikiran yang berkata, itu ibu gembala saja, itu full timer saja. Saya nggak pernah ketemu ayatnya bahwa itu hanya tugasnya full timer, saudara. Halo. Udah jelas ya, yang kita kutip ini Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan dipenuhi Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Semua mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Halo, mau dipenuhi Roh Kudus? Sudah dipenuhi Roh Kudus? Nah lihat, kamu dipenuhi dengan kuasa oleh Roh Kudus. Dikatakan kamu akan jadi saksi. Kalau tidak mau jadi saksi, kalau tidak mau jadi saksi, ya kagak usah tuh, gak usah dipenuhi nama Roh Kudus tuh. Benar gak? Buat apa dipenuhi Roh Kudus? Kalau tidak kemudian menjadi saksinya Tuhan. Kalau kemudian tidak memberitakan Injil. Hello, are we okay with this? Ya. Orang berkata, tapi Pas Evelyn, saya kan main musik. Saya kan menari-nari. Saya kan pegang kamera. Saya kan usher. Halo, shalom. Alkitab bilang kamu akan jadi saksiku. Jadi umat Pantekosta, gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang memberitakan Injil. Anda periksa hati Anda, periksa dirimu. Hari ini, apakah Anda masih tergerak oleh belas kasihan waktu melihat orang belum punya keselamatan? Apakah hati Anda masih terenyuh melihat anggota keluarga Anda yang belum diselamatkan? Tetangga yang belum diselamatkan? Saya duduk di kelas mata kuliah kemarin itu, ada sharing dari seorang hamba Tuhan mengenai penginjilan, saudara. Penginjilan bagi saudara-saudara kita dari kaum seberang. Bagaimana kita beritakan kasih sayang Tuhan kepada mereka. Lalu dibilang, oke, kita tulis nama siapa yang mau diberitakan. Saudara tahu, kita semua berdoa. Lalu Tuhan ingatkan saya mengenai itu mbak yang suka nyapu pekarangan. Saya tinggal di kompleks, ada satu mbak yang suka nyapu pekarangan, saudara. Saya bilang, oke, saya harus bertindak. Gak jauh-jauh loh, saudara. Ya betul gak? Kita mau cari jiwa-jiwa tuh kan gak jauh-jauh, betul ya? Tukang sayur, Anda pergi ke salon, betul ya? Tukang nganter galon ke rumah Anda. Itu loh, Anda mau cari-cari jauh-jauh di mana? Satpam. Jadi saya bilang, Tuhan pakai saya di kompleks itu. Udahlah, bukan masalah mau ke Irian, ke Papua, ke Kalimantan. No, di kompleks aja tuh. Jadi sekarang saudara, pokoknya saya kalau beli makan saya beli lebih. Jadi saya akan mampir dan saya akan antar makanan ke pos satpam. Pak, Tuhan berkati makan siang ya.
Saya suka antar makan bareng sama anjing saya tuh, kita berdua jalan kaki. Begitu Bu, itu olahraga juga kita. Ya, saya ajak anjing saya, kita kasih makan sama Pak Satpam. Tukang nyapu, kebun, semuanya. Saya jadi kenalan, saya jadi tahu di mana dia tinggal. Ya, sama supir taksi, kalau kita pergi naik kendaraan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita masih punya belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang terhilang? Kita bisa heboh merayakan Pentakosta, tapi api yang kita samberan. Orang kadang-kadang bilang, ih hadirat Tuhannya kuat ya. Iya, terus lu mau ngapain? Ya aku merinding. Emang kamu mau disetrum terus? Kok seneng loh disetrum-setrum gitu. Ada getaran-getaran. Saudara, ayo nginjek bumi yuk. Kita nginjek bumi nih. Kita masih tinggal di Bekasi. Lihat ladang sudah menguning di luar sana. Anda kesambar getar-getar di sini. Itu kan untuk dibawa keluar dari pintu itu. Bawa pulang ke rumah. Bawa ke kantor. Bawa ke kampus-kampus kita. Dan kita ceritakan kebaikan Tuhan kepada mereka. Karena gereja mula-mula dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan mereka memberitakan Injil. Tidak heran ya, hari pertama aja udah 3.000 jiwa. Enggak lama setelah itu 5.000 jiwa. Saya bingung ngebaptisnya bagaimana tuh. Karena dikatakan 3.000 orang memberikan diri dibaptis. Anda pernah lihat orang 3.000 mesti dibaptis pada hari yang sama? Itu kolamnya segede apa? Pada hari itu dibaptis 3.000 jiwa. Saudara, mari. Saya percaya Roh Kudus masih terus dicurahkan, kuasanya masih tersedia. Bahkan gereja-gereja akhir zaman akan melihat penuaian yang besar-besaran. Dan saya bilang begitu supaya apa? GPI angkat tanganmu dan bilang, Tuhan aku juga mau ikut terlibat dalam pekerjaan besar itu. Jangan lewatkan kami, Tuhan pakai gereja-gereja lain, gereja ini juga Tuhan pakai. Pakai kami juga Tuhan, kami turut serta dalam proyek globalnya Tuhan untuk pemberitaan Injil. Sebelum sangkakala berbunyi. Jangan semua orang dipakai lalu GPIA akan cuma jadi penonton. Bilang, wih di sana jiwa-jiwa ditambah ya, puji Tuhan. Wih di sana juga puji Tuhan. Enggak, kalian bilang, Tuhan jangan lewatkan kami. Kami juga, pakai kami juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muda, yang tua, muda, kecil. Pakai kami juga Tuhan. Untuk menjadi alatmu memberitakan Injil. Dan gak jauh-jauh. Kita mulai dari rumah kita, dari lingkungan kita. Berbagilah saudara. Amin. Yang keempat, yang terakhir kita lihat. Ada kehidupan yang berbuah. Kehidupan yang berbuah. Katakan sama-sama kehidupan yang berbuah. Ya. Gereja yang dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kehidupannya berbuah. Udahlah saudara, kita nggak usah dengar orang punya banyak cincong apa segala macam. Kalau dia dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berbuah. Come on, ya, hidupnya berbuah. Roh Kudus tinggal berdiam, dikatakan ada buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Betul? Ada 9 macam tuh buahnya. Jadi kita lihat, kamu sudah dipenuhi Roh Kudus berapa lama? 3 tahun. Oh, pohon umur 3 tahun. Kira-kira bisa ada buahnya tuh kalau pohon umur 3 tahun. Kan gitu kan? Sudah berapa lama jadi Kristen? Sudah berapa lama ikut Yesus dipenuhi Roh Kudus? 15 tahun pastor. Oke, 15 tahun kira-kira buah macam apa? Atau mungkin sudah berbuah-buah terus dia. Kalau sudah 15 tahun, betul ya? Bapak Ibu, yang menyedihkan adalah kalau pohonnya sudah 15 tahun. Tapi buah saiji deui juga gak ada. Dulu dia algojo, sekarang lebih algojo. Tapi sekarang algojonya pakai ayat firman Tuhan. Dia pakai tuh ayat buat kemplangin orang itu. Kalau dulu kan pakai gagang sapu. Sekarang dia udah gak pakai gagang sapu. Sekarang dia nyabet-nyabetnya itu pakai ayat firman Tuhan. Tapi sama algojonya. Waduh, saudara, belum berbuah. Seseorang yang dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Markingnya atau penandanya hidupnya berbuah, saudara. Satu contoh ya, menutup apa yang saya sampaikan ini, saya mungkin hadirkan Simon Petrus saja buat kita. Coba lihat ini. Kejadian pasal 4 ayat 7 sampai 8 mencatat begini Bapak Ibu. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini.
Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Katakan penuh dengan Roh Kudus. Ya, ini jawaban orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia bilang, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Itu saya kasih titik-titik, Anda bisa baca lanjutnya di rumah. Tapi yang saya ingin hadirkan di sini adalah Simon Petrus ini saudara, dia berdiri di hadapan sidang. Katakan sidang. Berarti mereka sedang dipersidangkan, saudara. Kapan mereka dipersidangkan? Setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, betul? Kalau kita mundur ke belakang, maka Bapak Ibu tahu menjelang Yesus disalibkan, Yesus pun dipersidangkan di hadapan Sanhedrin, imam besar, lalu di hadapan sidang daripada bangsa Romawi, di hadapan Pontius Pilatus. Yesus dipersidangkan. Alkitab berkata, waktu Yesus disidang di depan imam besar Kayafas, di rumah imam besar, Petrus itu ada di mana Bapak Ibu sekalian? Di mana dia berada? Di pekarangan rumah. Waktu Yesus lagi disidang di dalam oleh imam besar, Petrus pun dalam tanda kutip disidang. Tapi dia disidang sama siapa? Sama hamba perempuan imam besar. Ya, ini kalau bahasa Alkitabnya hamba perempuan dari rumah imam besar. Kalau sekarang saya bilang sama emboknya. Mbak yang kerja di rumahnya tuh. Nah, itulah yang sidang si Petrus. Di mana? Di pekarangan. Waktu Petrus di situ sedang menghangatkan diri, mau ngikut Yesus kan? Dia gak bisa masuk. Dia di situ di depan perapian tuh. Lalu pembantunya imam besar tuh perempuan. Dia tanya, kamu kan sama orang itu kan yang di dalam? Kamu kan? Lalu Simon Petrus bilang, enggak. Aku gak kenal dia kok. Dia ditanyai berapa kali saudara? 3 kali. Tidak di meja hijau dia disidang. Tidak di Bareskrim. Tidak di pengadilan negeri, saudara. Tidak. Di mana disidangnya? Pekarangan. Yang sidang juga bukan tua-tua, bukan imam besar. Yang sidang cuma pembantu rumah tangga imam besar. Dan dia gagal, saudara. Sementara Yesus sedang disidang di hadapan imam besar Kayafas. Saudara, itu menjelang Yesus disalib. 3 hari setelahnya Yesus bangkit dari kematian. Lalu setelah 3 hari, 40 hari setelahnya Yesus naik ke surga. Plus 10 hari lagi Roh Kudus dicurahkan. Jadi catatan Kisah Rasul pasal 4 ini kurang lebih tidak jauh-jauh dari mungkin 60-an hari. Betul ya? Kurang lebihnya, more or less. Pada hari yang keberapa itu setelah Roh Kudus dicurahkan? Dan kita bisa lihat saudara sekalian, seseorang yang tadinya takut mempertahankan imannya di hadapan pertanyaan yang kelihatannya remeh-temeh. Sekarang dia berdiri di depan sidang yang sama, yang sudah mempersidangkan Yesus Kristus dan memutuskan hukuman mati buat Yesus Kristus. Bukankah para imam besar itu yang berkata, salibkan dia, betul ya? Ini orang-orang yang sama. Simon Petrus berdiri di hadapan mereka, penuh dengan Roh Kudus dan memberikan jawaban. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya katakan poin yang keempat, kehidupan yang berbuah. Ada perubahan yang radikal dari seseorang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau dulunya kamu biasanya kecipot, takut. Waduh, kalau saya mesti bilang saya Kristen, kalau saya mesti bilang bahwa saya anak Tuhan, kalau saya mesti mempertanggungjawabkan iman saya ngeri. Nanti saya kehilangan teman, nanti orang gak suka sama saya. Ya awalnya begitu, tapi kalau Roh Kudus sudah dicurahkan sama kamu, responmu seharusnya berbeda. Halo, ada buah yang nyata dari seseorang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Saya mau tutup dengan apa yang saya dengar kemarin disampaikan oleh hamba Tuhan Ketua Perwil dari Sinode Gereja Bethel Indonesia bagian Jakarta Pusat itu. Kemarin mereka
ini hamba Tuhan kami undang. Dan dia sampaikan satu hal yang berbekas di hati saya. Dia katakan begini Bapak Ibu, masalah hidup yang berbuah ini sangat krusial ya di Alkitab. Dan gereja perlu betul-betul sendengkan telinga untuk mendengarkan urusan berbuah ini. Karena tercatat di dalam Alkitab, dikatakan bahwa kampak sudah tersedia di akar pohon. Lalu kemudian, itu Yesus yang katakan. Orang bilang, yang punya kebun bilang begini, tapi boleh enggak? Ini sudah harus dikampak, ini enggak ada buahnya, ini sudah mesti dikampak. Lalu bilang, boleh enggak Tuhan katanya, kasih saya waktu, 1 tahun lagi. Kasih saya waktu, saya akan siram, saya akan pupuk, saya akan rawat baik-baik pohon ini. Kalau 1 tahun lagi dia tidak berbuah, boleh dikampak. Pernah dengar itu di Alkitab? Saudara yang terkasih, kalau melihat kondisi gereja sekarang, kita lihat kiri kanan, Anda mungkin pikir, waduh, ini orang kenapa nggak berbuah-buah? Tapi Anda juga lihat kenapa dia nggak dikampak-kampak. Sudah tahu dalam kisah itu, orang yang berkata kepada sang pemilik kebun itu dan berkata, Tuhan kasih saya waktu, saya akan siram, saya akan pupuk, saya akan rawat 1 tahun lagi. Itu siapa orang itu? Kemarin ketua perwil kami berkata, itu adalah gembala. Gembalamu. Saudara di balik layar, para gembala menangis di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan dan berkata Tuhan kasih waktu, kasih waktu. Itu jemaat itu memang nakal, memang tegar tengkuk, memang keras. Tapi Tuhan kasih waktu, aku akan rawat, aku akan siram, aku akan pupuk, aku akan cari. Tuhan jangan dikampak sekarang. Saudara ucap syukur sama gembalamu kalau dia belum menyerah sama Anda. Saya pun menggembalakan jemaat. Saya tahu saudara, ada orang-orang yang dinasihati gak langsung berubah. Kemarin saya dengar ada satu orang berkata, Pastor Evelyn, ternyata saya sudah ditunggui oleh kakak ipar saya 15 tahun untuk saya berubah. Saya bilang, wah baru nyaho ya sekarang ya. Karena seringkali kita nggak tahu batu cadas-cadas apa yang di dalam diri kita. Tapi gembala-gembala lah yang paling tahu kondisi dombanya. Paling tahu kondisi setiap tanaman. Mana yang keras, mana yang ngeles terus. Kalau dia ngomong tuh licin banget gitu loh. Nanti kalau udah kebanyakan diomongin dia nggak datang. Jadi kalau ibunya bilang nanti ya minggu depan ya kita lanjutkan ya. Terus tanya minggu depan, nggak datang dia. Karena dia tahu aku bakal diajak ngomong di minggu ini. Dia udah nggak datang dulu. Mungkin kalau bulan depan aku muncul, mungkin ibu gembala sudah lupa, nggak akan follow up. Tapi saya mau bilang banyak ibu gembala tidak bisa lupa, bapak gembala tidak bisa lupa. Kenapa? Karena mereka mendoakan jemaat di hadapan Tuhan. Jadi saudara, pada hari ini, mari dalam perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dan kelahiran gereja Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan pada hari ini berkata, Tuhan itu saya loh, saya yang harusnya ada dalam ciri-ciri seperti itu. Yang harusnya karena kepenuhan Roh Kudus, saya hidup dipimpin oleh Engkau. Bukan dikuasai oleh yang lain. Seharusnya saya yang gemar hidup bersekutu. Saya harus memberitakan Injil. Dan saya perlu menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan ini dan hatimu tergerak, Anda berkata iya ya, kok belum? Maka saya percaya belum terlambat. Hari ini waktu Anda berdiri di hadapan Tuhan, bertobat dan berbalik, Roh Kudus akan memenuhi Anda. Kita bangkit berdiri bersama-sama.